Bab ke-7, Rumput Hati Suci Kowloon. Su Chen telah menjadi manusia selama 2 masa kehidupan. Tetapi apakah dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya? Meskipun aku bukan seorang pria sejati, aku tidak bisa memanfaatkan bahaya orang lain. Su Chen tersenyum pahit, meski seluruh tubuhnya juga terasa panas. Dia masih menekan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya dan ingin mengeluarkan penawarnya dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Lin Ruowei. "Bantu aku, selamatkan aku." Mulut Lin Ruowei mengeluarkan suara yang membuat darahnya mengalir deras. Su Chen menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari pelukan Lin Ruowei. Bagaimanapun, Lin Ruowei adalah ahli seni bela diri yang kuat. Dan Su Chen hanya berada di alam fisik tingkat ke-9. Bagaimana lengan kecilnya bisa menopang pahanya? Su Chen langsung didorong ke tanah. Lin Ruowei merobek pakaian Su Chen hingga berkeping-keping, dan kemudian terjerat erat dengan Su Chen. "Apakah kamu mendorongku?" Seketika Su Chen menjadi panik. Beberapa jam kemudian, melihat Lin Ruowei, yang sedang tidur nyenyak di sampingnya, dengan butiran keringat menutupi wajah cantiknya, Su Chen tersenyum masam. "Kali ini, biarpun aku terjun ke Sungai Kuning, aku tidak akan bisa melarikan diri. Namun, kamu tidak bisa menyalahkanku. Lagi pula, kamu mendorongku dengan keras, dan aku tidak bisa menahan sama sekali." Su Chen berbisik pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melompat langsung ke kolam suanyin. Di kolam suanyin, rasa dingin yang menggigil membuat Su Chen langsung terbangun. Dan semakin jauh Anda turun, semakin hangat suhunya. Ketika sampai di dasar kolam suanyin, rasanya seperti sumber air panas, sangat panas. Su Chen melihat rumput spiritual aneh tumbuh di antara beberapa batu. Dengan 9 daun, daunnya berbentuk naga, jernih, sangat merah, dan dipenuhi cahaya yang kaya. Itu adalah rumput hati suci Kowloon. "Aku menemukannya." Mata Su Chen penuh dengan keterkejutan. Dia dengan hati-hati mengambil rumput hati suci 9 naga, memasukkannya ke dalam kotak giok yang telah disiapkan, dan kemudian meninggalkan kolam suanyin. Melihat Lin Ruowei tidur di sebelah kolam suanyin, Su Chen berbisik pada dirinya sendiri. "Peri Ruowei, meskipun aku memanfaatkanmu, aku tetap menyelamatkanmu. Jadi kita bisa memperlakukannya seolah-olah kita tidak berhutang apapun satu sama lain." Setelah mengatakan itu, Su Chen segera meninggalkan lembah tanpa ragu-ragu. Setelah meninggalkan kolam suanyin, Su Chen berlari menuju kota Yunjiang. Pada saat yang sama, dia menumpahkan darahnya untuk mengambil cincin penyimpanan pria tampan itu. Meskipun cincin penyimpanan pria tampan meninggalkan jejak spiritual, setelah kematian pria tampan, jejak spiritual tersebut menghilang, dan Su Chen dengan mudah mengenali pemiliknya. Di dalam ring penyimpanan terdapat ruangan seukuran rumah, berisi segala macam barang. Meskipun cincin penyimpanan ini hanya senjata spiritual tingkat Xuan tingkat tinggi, itu masih cukup bagus. Bagaimanapun, cincin penyimpanan itu sangat berharga, tetapi panen kali ini sungguh tidak sedikit. Su Chen memeriksa isi cincin penyimpanan dengan senyuman di wajahnya. Kali ini, tujuan utamanya adalah menemukan rumput hati suci Kowloon, dan merupakan kejutan murni bisa mendapatkan cincin penyimpanan dari si pria tampan. Sebagai seorang pemerkosa yang terkenal kejam, pria tampan sering merampok dari rumah ke rumah, dan mengumpulkan kekayaan keluarga yang sangat kaya. Ada ratusan jenis ramuan, dan ada puluhan botol ramuan dari semua tingkatan untuk meningkatkan budidaya dan menyembuhkan luka. Ada juga beberapa buku tentang seni bela diri tingkat Xuan di antaranya. Yang paling berharga adalah Plis Xuan Gong yang dipraktikkan oleh Jilair Boy, yang merupakan keterampilan tingkat bumi yang tidak lengkap. Keterampilan tingkat bumi sangat langka di seluruh kerajaan Dali dan dapat dianggap sebagai harta karun yang langka. Su Chen tentu saja tidak menganggapnya serius, tetapi keterampilan seni bela diri ini bisa dijual. Ada beberapa juta tael dalam uang kertas. Bagi Bliss Boy, uang kertas ibarat kertas bekas, hanya digunakan dalam keadaan darurat bagi Bliss Boy. Yang paling dihargai Su Chen adalah tumpukan kecil batu spiritual. Total ada 3.621 batu roh.
Meskipun semuanya bermutu rendah, batu tersebut cukup langka di wilayah Donglin yang terpencil ini. Batu roh ini dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Su Chen berkata pada dirinya sendiri. Batu roh adalah harta yang sangat berharga yang digunakan oleh para pejuang di atas alam Yuan dan untuk meningkatkan budidaya mereka. Sebuah batu spiritual bernilai setidaknya 100.000 tael perak. Dengan batu spiritual ini, cukup bagiku untuk menerobos ke alam Yuan dan secepat mungkin. Obat spiritual dari bocah surga ini terpelihara dengan sangat baik. Kebanyakan darinya dapat digunakan untuk memurnikan pil 9 naga. Namun, masih ada beberapa obat spiritual yang hilang, yang diperlukan. Kembalilah ke kota Yunjiang untuk membeli. Su Chen berpikir. Dia sangat ingin menyempurnakan pil 9 naga, membuka 9 lautan naga sejati, membangun fondasi tertinggi, dan kemudian dia dapat mulai berlatih teknik pertempuran 9 naga. Kecepatannya sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia mencapai pinggiran pegunungan Guyu. Namun, yang tidak dia ketahui adalah pada saat ini, sekelompok tamu tak diundang sedang melaju menuju lembah tempat kolam Suanyin berada. Kolam Suanyin. Lin Ruowei terbangun dengan santai. Dia melihat pakaian yang menutupi tubuhnya dan sedikit rasa sakit di suatu tempat, dan tiba-tiba teringat kegilaan beberapa jam yang lalu. Merasa malu dan marah, wajahnya memerah. Siapa kamu? Kamu hanya memanfaatkan aku dan lalu ingin pergi. Aku ini tidak akan pernah melepaskanmu. Lin Ruowei mengeluarkan gaun putih dari cincin penyimpanan dan memakainya. Wajahnya marah dan rumit, dan dia mengertakkan gigi. Meskipun dia terkena bubuk Yin Yang, kesadarannya kabur, dan nalurinya tidak terkendali, dia masih samar-samar mengingatnya. Sepertinya dia mengambil inisiatif untuk mendorong orang lain. Meskipun pria itu menyelamatkannya, dia tetap marah dan marah. Brengsek, aku ingat kamu. Apa menurutmu aku ini begitu acuh tak acuh terhadap benar dan salah? Jika kamu menyelamatkan putri ini, aku akan menghajarmu untuk melampiaskan amarahnya. Tapi bagaimana aku bisa membunuhmu? Kamu pengecut. Lin Ruowei menyadari bahwa dia tidak semarah yang dia kira. Yang paling membuatnya marah adalah pria itu memanfaatkannya dan pergi begitu saja. Dia bersumpah akan menemukan pria itu. Tuan, menurut penyelidikan Falcon, Su Chen seharusnya berada di lembah ini. Sekarang dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, telinga Lin Ruowei bergerak-gerak dan dia mendengar suara halus di luar lembah. Bagus sekali. Kakak kedua, aku akan memberimu penghargaan. Setelah kamu membunuh Su Chen, potong dan ambil kepalanya, lalu pergi ke Suyuanjang dan minta tebusan 200.000 tael. Kamu ingin aku melakukan itu? Itu hanya mimpi yang tidak mungkin terjadi.